Alright, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 9, Days of the Week. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way, pelajaran ke-9, Days of the Week topiknya, atau hari-hari dalam satu minggu, ya. Yes, dan tidak terasa, ya, ini sudah semakin advance bahasa Inggrisnya ya, maksudnya kesulitan bahasa Inggrisnya sudah lebih tinggi dan juga teksnya juga lebih panjang. So untuk kali ini, untuk dialog atau teks, bukan dialog ya, teksnya itu 3 halaman ya, yang perlu Anda ubah ke dalam bahasa Inggris. Oke, silahkan sekarang Anda ubah dulu ke bahasa Inggris yang sekarang Anda lihat di screen. Baru kemudian berikutnya nanti ada yang kedua, ya ini lumayan panjang seperti saya sebut di awal, dan ada yang ketiga. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, silakan pause sekarang videonya, ubah ke dalam bahasa Inggris. Jika sudah selesai, baru lanjutkan videonya ke layar berikutnya. Oke, ini adalah halaman kedua yang perlu Anda ubah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Silakan. Dan berikut ini adalah yang terakhir ya, atau halaman ketiga yang perlu Anda ubah ke bahasa Inggris. Silakan pause videonya lalu Anda kerjakan. Baik, nah ini karena panjang, jadi untuk penjelasannya mulai video saat ini sampai video-video ke depan, saya sekaligus menyampaikannya ya. Maksudnya Anda check the language, sekaligus saya jelaskan, sekaligus juga saya akan demonstrasikan pronunciation untuk kata-kata yang saya kira penting untuk Anda tahu. Yes, yang pertama adalah days of the week ya, hari-hari dalam seminggu. Ini menggunakan days pakai s karena jumlah hari dalam satu minggu kan bukan satu ya, ada 7, itu kenapa dia menggunakan s, days. Next, there are 7 days of the week, or uniquely named 24-hour periods designed to provide scheduling context and make time more easily measurable. Oke, yes. Jadi di sini menggunakan there are untuk bahasa Indonesianya tadi ada ya. Ada 7 hari dalam satu minggu. Oke, there are, there is. Ada yang there are, ada yang there is. Kalau there are berarti dia jamak atau plural, sementara there is itu singular ya. Yes, and or uniquely named 24-hour periods. Jadi ada juga disebut dengan periode 24 jam ya. Dan ini 24-hour periods, ini sengaja ada dash-nya atau strip ya, 24 hour ada strip untuk menunjukkan adjektif ya. Ini sama dengan misalnya workshop 2 hari ya, bukan 2 days workshop tapi 2-day workshop. Oke. Jadi 2 day-nya itu pakai strip, 2 strip day. Ini juga sama, periode 24 jam, 24-hour periods. Okay. Next, each of these days is identifiable by specific plants, moods, and tones. Yes, jadi hari-hari atau setiap harinya ya, each of these days, setiap satu harinya dia bisa ditandai atau diidentifikasi dengan rencana-rencana yang spesifik atau mood ya, atau tone-nya. Okay, Monday is viewed by many to be the worst day of the week. Okay, Monday atau hari Senin is viewed, banyak yang menganggap ya. By many is viewed by many. Ini untuk mengatakan banyak ya, banyak yang melihatnya gitu. To be, okay, jangan lupa menggunakan to be the worst day of the week ya. Adalah hari yang terburuk di antara hari-hari yang lain dalam satu minggu. As it marks the return to work following the weekend. Karena as it marks ya, ini bisa Anda gunakan untuk
kata-kata atau dalam bahasa Indonesianya as it marks, secara gitu ya. Kalau dalam bahasa informalnya secara, oke, secara dia menandakan Anda harus balik ke kantor ya, to return, the return to work, atau balik ke kerjaan following the weekend, setelah weekend ya. When most full-time employees are given 2 days off, oke, karena kebanyakan employee yang full time, employees ini harus pakai s ya, karena maksudnya adalah para pekerja. Full time berarti yang full time ya, maksudnya yang 9 to 5, yang masuknya jam 9, pulangnya jam 5. 9 to 5 employees are given 2 days off. Most students attend school in the morning and return home in the afternoon. Kebanyakan pelajar juga pergi ke sekolah ya, attend school. Ini bisa Anda gunakan attending. Jadi attend itu artinya kalau secara literal menghadiri, tapi juga bisa diartikan dengan pergi ke sekolah. In the morning, pagi, and return home in the afternoon, usually from about 8 until 3 or 7 until 2. Biasanya dari jam 8 pagi, about 8 artinya sekitar ya, about itu sekitar bisa artinya, atau lebih kurang. About 8 jam 8 pagi until 3 sampai pulangnya jam 3 sore, or masuknya jam 7 pulangnya jam 2 siang, 7 until 2. And most workers go to work in the morning and return home in the evening. Nah jadi yang perlu digarisbawahi di sini return home ya, untuk mengatakan pulang ke rumah itu bukan hanya go home, Anda juga bisa gunakan return home. In the evening, malam. Malam itu bukan dimulai dari tunggu gelap ya. Evening itu sebenarnya dari yang sore pulang kerja ya, jam 4-5 sore itu sudah evening di sana. So usually from 9 to 5 ya, jam kantor itu jam 9 sampai jam 5 sore, or 8 to 4, jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau dia masuknya jam 9 masuknya, berarti pulangnya jam 5. Kalau yang masuk jam 8 pulangnya jam 4 sore. Tuesday is the second day of the week and is in many ways similar to Monday. And is in many ways, ini yang perlu saya jelasin ya, dalam berbagai hal. Nah, jadi Anda bisa gunakan itu untuk dalam berbagai hal. Mirip, similar to Monday. Not a whole lot changes, nggak banyak yang berubah. Schedule wise between Tuesday and Monday. Secara schedule ya, atau dilihat dari sisi schedule, antara between Tuesday and Monday, antara Selasa dan Senin, most individuals go to school and or work and return home to watch TV or television. Kebanyakan orang, nah ini individuals, mungkin ada gunakan people ya, atau orang untuk mengartikan orang. Sekarang Anda juga bisa gunakan individuals, jangan lupa menggunakan s ya. Most individuals go to school or work and return home to watch television, play video games, make plans with friends, spend time with family, read, or engage in a similar leisure-related activity. Yang mau difokuskan adalah engage in a similar leisure-related activity. Engage ini artinya ikut, gabung, atau join ya, in a similar leisure-related activity, aktivitas yang intinya untuk senang-senang ya, yang ada hubungannya dengan kesenangan. Yes. Wednesday is the third day of the week. Wednesday, bukan Wednesday ya. Ini sudah beberapa kali di workshop juga saya sampaikan. Wednesday is the third day of the week and serves as the middle of the work week. Jadi disebut dengan hari pertengahan gitu, middle. Some individuals, beberapa orang refer to Wednesday as a hump day. Jadi beberapa orang menamakan hari Rabu itu hump day, hari punuk unta itu, yang kayak yang paling puncak gitu. Kalau di luar negeri atau di Amerika ya, mereka sebutnya ini hump day.
As once its workday is complete, employees will have passed the work week hump and will be on the downturn as only 2 days on the job will remain in the week. Jadi maksudnya adalah hari Rabu itu puncak dari semua kegiatan, karena sudah begitu selesai hari Rabu maka dia sudah detik-detik menuju hari Kamis dan Jumat. Sisa kerja tinggal 2 hari lagi gitu loh. Itu maksudnya. As only 2 days on the job will remain, yang tersisa ya, will remain in the week. Thursday is the 4th day of the week and is viewed favorably by many, as it's rather close to the end of the work week. Nah, jadi yang perlu dibahas di sini adalah it's rather close. Rather close artinya agak dekat ya, atau agak dekat. Rather ini artinya agak, close dekat. Rather close to. Kalau untuk dekat menggunakan close harus ada to-nya ya. Rather close to the end of the work week. Oke. Yang ketiga, Friday is the 5th day of the week and marks the end of the work week and school week for the vast majority of employees and students. Oke. Nah, sementara hari Jumat ini marks dianggap ya, atau ditandai the end of the work week. Dia adalah hari terakhir kerja atau juga minggu terakhir dari sekolah, school week, for the vast majority, untuk kebanyakan, for the vast majority. Ini bisa Anda gunakan ya, artinya untuk kebanyakan of employees and students, kebanyakan pekerja dan juga siswa atau pelajar. By Friday afternoon or evening, ketika Sabtu siang atau sore ke malam ya, most students or workers cannot wait to leave and go home ya. Kebanyakan pelajar atau pekerja itu nggak sabar, can't wait to leave ya. Can't wait artinya nggak sabar ya, atau pengen banget buru-buru untuk pergi. Leave ini artinya pergi dari kantor atau pergi dari sekolah atau pulang, maksudnya and go home. As they won't have to report back to school or work until Monday. Kenapa? Karena as they won't have to report, karena mereka nggak perlu ada kerja lagi kan, nggak perlu ada ngirim laporan ke sekolah atau kerjaan sampai hari Minggu. Jadi hari merdeka gitu. Saturday is perhaps the most highly regarded day of the week. Jadi hari Sabtu, perhaps artinya mungkin ya. Ini cara lain untuk mengatakan mungkin. Perhaps ya. The most highly regarded day of the week. Jadi hari yang paling ditunggu-tunggu dari seminggu itu adalah hari Sabtu. Because Sunday follows it. Karena setelah kan Sabtunya libur ya, and then Minggunya mengikuti libur lagi. And there is presumably no work or school to attend for most individuals, dimana kebanyakan orang untuk 2 hari ini tuh nggak ada kewajiban untuk sekolah atau kerja gitu. Everyone is free to stay out or awake. Semua orang bebas atau merasa bebas to stay out, untuk berada di luar, maksudnya bersenang-senang ya di luar rumah tanpa ke kantor atau ke sekolah gitu. Or awake bisa begadang juga. Or awake ini terjaga ya, artinya dia nggak perlu khawatir gitu. Until late at night, okay, sampai tengah malam. Having fun with plans or other leisure related activities. Bersenang-senang with plans, rencana senang-senang, or other, atau kegiatan menyenangkan lainnya. To be sure, Saturday is generally thought of as a day to partake in hobbies that couldn't otherwise be enjoyed during the regular week. Jadi Sabtu dianggap, atau ya dianggap ya, lebih enaknya difahami, dianggap is generally thought ya, secara umum dianggap as a day to partake in hobbies. Jadi dianggap atau diperlakukan sebagai hari di mana Anda bisa meluangkan waktu untuk hobi that couldn't otherwise be enjoyed, yang nggak bisa dinikmati, okay, during the regular week ya, kalau di hari-hari biasa. Regular week maksudnya working days ya, atau regular week itu artinya hari-hari kerja, hari biasa.
Sunday is the final day of the week and is used by most of a day of rest. Yes, hari Minggu is the final day of the week. Di penghujung hari, final day. Okay, and is used dan digunakan by most as a day of rest oleh sebagian besar orang sebagai hari untuk istirahat. Fewer late night plans are made on Sunday. Kalau ada yang rencana malam-malam, buat perencanaan malam-malam, ya itu sedikit sekali, hanya sedikit gitu. Kalaupun ada rencana, dikit, nggak sampai kayak malam minggu gitu. Compared to Saturdays. Nah, dibandingkan dengan hari Sabtu, ya. Compared to, dibandingkan dengan, itu artinya. As most individuals have to wake up for work or school on Monday morning. Kenapa? As most, karena as ini bisa digunakan untuk artinya karena, ya, bukan because yang Anda gunakan, tapi as most individuals have to wake up, harus bangun, kebanyakan orang harus bangun for work, untuk kerja atau sekolah di hari Senin paginya, on Monday morning. Nah, di sini yang bisa Anda pelajari ada banyak sekali dari segi form dan juga pronunciation dan juga vocabulary, ya. Jadi silakan dipelajari, di stop videonya when you need to, ketika dibutuhkan stop, Anda cek, bandingkan dengan bahasa Inggris Anda. Nah, tadi saya sudah jelaskan sambil saya baca. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya di Facebook group. Oke, jadi jangan ragu untuk bertanya. Ini saya skip karena tadi sudah kita bahas. So, jika ada yang tidak paham, silahkan tanya di Facebook group. Jangan malu-malu, karena saya pasti baca, ya. Saya usahakan secepat mungkin saya respon. Okay, so semoga berhasil. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I hope you learn your stuff. Have fun learning. Maulana Iqman signing out. Bye bye.